Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi kita dalam pelajaran kimia kelas 10 semester 2. Pada kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang akan dibahas pada larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang pertama, standar kompetensi. Kompetensi dasar, indikator, materi, latihan soal, uji kompetensi, dan referensi. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan satu-satu. Pertama tentang standar kompetensi. Dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, kita akan memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit, serta reaksi oksidasi dan reduksinya. Indikator yang akan dibahas, yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan. Yang kedua, mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya. Yang ketiga, yang akan kita bahas nantinya, menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Yang keempat, mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Oke, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, mengapa orang mencari ikan di sungai dengan ACCU atau setrum? Mengapa pada saat hujan tidak boleh berada di bawah pohon? Mengapa larutan garam dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik? Baiklah anak-anak, sekarang kalian coba diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Apa kira-kira jawaban dari 3 pertanyaan ini? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Ini berkenaan dengan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Ibu kasih waktu kira-kira 15 menit ya. Oke, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, larutan elektrolit. Larutan elektrolit ini larutan yang dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ini ada gambar tentang kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik. Ini namanya alat uji elektrolit. Di sini ada aki, ada stop kontak, ada lampu, dan ada penghubungnya kabel. Apabila lampunya menyala, berarti itu menghantarkan arus listrik. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan atas 2. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Tadi kan sudah kita tahu, larutan elektrolit berarti dia dapat menghantarkan arus listrik. Sekarang, kalau larutan elektrolit kuat, berarti daya hantar listriknya pasti kuat. Yang kedua, larutan elektrolit lemah. Berarti daya hantar listriknya pasti lemah. Dari materi tadi, dapat kita buat suatu syarat atau ciri-ciri bagaimana itu elektrolit kuat, bagaimana itu elektrolit lemah. Dari percobaan berupa bisa menggunakan batang paku, bisa dihubungkan dengan stop kontak dan aki dan lampu. Untuk ciri-ciri itu kita dapat lihat kalau dia elektrolit kuat mempunyai ciri-ciri lampunya pasti menyala terang. Dan di sekitar elektrodanya atau di sekitar batang kita menggunakan pakunya itu kelihatan gelembung-gelembungnya. Gelembung-gelembung di sini pasti banyak sekali. Itu untuk elektrolit kuat. Sekarang untuk elektrolit lemah, apabila
dia ciri-cirinya kebalikan dari elektrolit kuat. Lampunya redup, gelembung di sekitar pakunya itu sedikit. Untuk elektrolit kuat, ini daya hantar listriknya kan kuat. Contohnya NaCl. Itu terjadi terurai antara ion-ion Na plus dengan Cl min. Itu mengapa dia disebutkan dengan elektrolit kuat, karena seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion. Ini ada contoh elektrolit kuat basa dengan asam. Bisa anak-anak lihat sendiri ya. Tadi elektrolit lemah, kalau dari percobaan kita dapat lampunya redup, gelembung di sekitar batang paku, kalau kita menggunakan batang paku itu sedikit. Itu karena dia tidak terionisasi sempurna. Misalnya contohnya CH3COOH, itu bereaksi antara H plus dengan CH3COO min. Ada juga larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit berarti non, tidak. Berarti semuanya tidak ada. Lampunya tidak menyala, gelembungnya pun tidak ada, walaupun dia sudah dihubungkan dengan arus listrik. Contohnya seperti larutan gula, air murni, urea, dan alkohol. Nah, sekarang kita bedakan antara larutan yang berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, dari percobaan tadi dapat kita simpulkan larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit yang pertama ciri-cirinya dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, terjadi proses ionisasi, berarti ionisasinya terurai sempurna, terurai menjadi ion-ion. Yang ketiga, lampu dapat menyala terang. Itu dari percobaan tadi, lampu menyala terang atau redup dan ada gelembung gasnya. Gelembung gasnya banyak. Sedangkan untuk non-elektrolit itu kebalikan dari larutan elektrolit. Tadi larutan elektrolit kan terbagi dua, ada kuat, ada lemah. Jadi kita gabungkan di sini keterangannya, perbedaannya. Untuk non-elektrolit, yang pertama dia tidak menghantarkan arus listrik. Yang kedua, tidak terjadi proses ionisasi. Berarti ionisasinya tidak sempurna. Yang ketiga, lampunya tidak menyala walaupun kita hubungkan dengan arus listrik, dan juga gelembung gas di sekitar elektrode itu enggak ada. Oke, kita lanjutkan untuk jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Jenis larutan yang tadi kan sudah kita pelajari, sudah Ibu jelaskan bermacam-macam larutan, ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah, ada non-elektrolit. Nah, berdasarkan pengamatan yang kita lakukan tadi, yang kita percobaan tadi, sifat dan pengamatan bisa kita lihat satu-satu. Elektrolit kuat itu kan terionisasi sempurna, contohnya NaCl, Na plus dengan Cl min, yaitu ion positif bergabung dengan ion negatif. Menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, terdapat gelembung gas. Kalau elektrolit lemah berarti dia terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna itu reaksinya bolak-balik. Sama juga dia antara ion dengan ion positif dengan ion negatif. Menghantarkan arus listrik, lampu menyala redup, dan juga terdapat gelembung gas. Untuk elektrolit lemah ini biasanya gelembungnya itu sedikit. Yang ketiga itu non-elektrolit. Non-elektrolit itu tidak terionisasi, tidak menghantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, dan tidak terdapat gelembung gas. Contohnya tadi larutan gula, urea, air murni. Nah,
Sekarang kita ke daya hantar senyawa ion dan senyawa kovalen. Elektrolit itu dapat berupa yang pertama, senyawa ion. Senyawa ion ini terjadi antara atom logam dengan non-logam. Contohnya NaCl, NaOH, MgBr2, dan Kf. Sedangkan yang kedua, senyawa kovalen polar, yaitu antara atom non-logam dengan non-logam. Contohnya HCl, HF, air atau H2O, CH3, COOH. Daya hantar listrik senyawa ion. Nah, ini tadi daya hantar listrik senyawa, itu yang pertama senyawa ion. Sama keterangannya, senyawa ion berarti ada ion positif, ada ion negatif. Dia terionisasi sempurna. Apabila NaCl itu termasuk senyawa ion bereaksi dengan air, maka itu termasuk senyawa ion. Senyawa kovalen. Senyawa kovalen ini contohnya CH3COH, dia reaksinya bolak-balik ditandakan dengan arah panah bolak-balik. Arah panah bolak-balik itu terjadi CH3COOH itu terjadi antara CH3CO- dengan H+. Untuk contoh yang lain, anak-anak ibu bisa lihat referensi, boleh di buku, boleh di Google, di apa aja untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, sekarang contoh soal untuk penyegaran, untuk evaluasi, kita lihat contoh soal. Yang pertama, di antara larutan berikut, manakah yang menimbulkan nyala lampu paling terang jika diperiksa dengan alat penguji hantar listrik? Oke, anak-anak ibu nanti bisa jawab, kerjakan di soal, di kertas soal. Silakan dijawab ya. Yang kedua, apabila anak-anak ibu tidak mengerjakan, nanti tak tahu, kan ibu sudah menjelaskan. Nah, yang kedua, larutan H2SO4 dapat menghantarkan listrik karena apa? Tinggal dipilih. Oke. Nah, sekarang dari senyawa berikut terionisasi sempurna dan berikatan kovalen kecuali. Oke, jika anak ibu tahu silakan jawab, nanti keterangannya silakan dibuatkan. Yang kelima, manakah yang mempunyai daya hantar yang lemah? Oke, tadi kita sudah bicara tentang ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah, dan ada larutan non-elektrolit. Oke, apabila anak ibu bisa menjawabnya, anak ibu hebat. Apabila belum, belajar lagi. Jangan patah semangat, terus belajar, jangan ada kata menyerah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.